Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai kelas hari ini, yaitu kelas coding dan artificial intelligence, izinkan saya ya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Kenapa? Karena tak kenal tak sayang. Oke. Perkenalkan nama saya Andini Rahma Santoso, ya teman-teman bisa memanggil saya Coach Andini atau Ibu Andini ya, itu bebas, bebas aja. Saya memiliki pengalaman 3 tahun ya mengajar artificial intelligence. Lanjut, sebenarnya apa sih yang mau kita bahas hari ini? Jadi yang mau kita bahas hari ini ya teman-teman, yaitu pengenalan konsep dan penerapan artificial intelligence. Jangan bingung dulu, jangan pusing dulu ya teman-teman ya. Ini tidak seberat yang kalian pikirkan, seperti itu. Ini kita di sini masih ringan-ringan aja, pembahasan konsep dan penerapannya aja. Jadi jangan bingung dulu. Oke, saya lanjut ya. Nah, harapannya nanti, setelah teman-teman mengikuti kelas ini, ya, mengikuti sesi ini, teman-teman itu jadi memahami konsep dan juga penerapan dari perangkat AI di kehidupan nyata. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau, refreshing dulu lah ya pagi-pagi. Nah, kita coba main games tebak suara yang asli. Mungkin teman-teman saya rasa udah tahu semua ya dengan, lagu ini, lagu APT, by Rose dan juga Bruno Mars. Nah, saya mau di sini teman-teman menebak yang manakah suara asli dari penyanyinya. Kita coba dari suara yang A ya. Oke, itu adalah suara, dari jawaban yang A. Apakah itu suara Rose? Oke, kita coba dengarkan untuk, suara yang B. Oke, menurut teman-teman yang mana nih suara penyanyi aslinya? Oke, teman-teman jawabnya yang B ya, kenapa bukan yang A? Oke, suaranya beda ya, seperti itu. Tapi teman-teman nyadar nggak sih kalau misalkan, penyanyi dari yang A ini ya, pilihan A ini, itu kita buat menggunakan AI? Oke, teman-teman ada yang nyadar nggak nih? Oke, ada yang nyadar, kenapa? Kenapa, bisa langsung ngeh gitu kalau misalkan itu adalah, suara yang dihasilkan oleh AI? Oke, intonasinya kurang jelas ya? Oke, iya betul sekali. Jadi memang, sampel ini itu yang B itu penyanyi aslinya dan yang A itu adalah buatan dari AI. Nah, di sini saya menggunakan AI ya untuk membuat, meng-cover ulang lagu EPT tadi. Hasilnya itu tidak begitu bagus, seperti itu. Nah, kita sudah melihat ya satu contoh dari, AI ya. Ya, tadi dalam pembuatan, cover lagu tadi, seperti itu. Gimana, menarik ya? Nah, teman-teman boleh coba kalau misalkan nanti ada kesempatan ini, memang ada versi berbayarnya, tapi dicoba aja. Saya lanjut ya. Saya mau nanya nih, ada yang udah pernah dengar istilah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? Ya, mostly udah ya. Hampir semuanya menjawab pasti udah. Kayaknya saya ganti pertanyaannya. ChatGPT, ada yang udah pernah pakai? Atau udah familiar nih setiap hari ternyata teman-teman menggunakan ChatGPT hampir setiap hari lah ya, buat tugas, buat nanya, materi gitu ya. Banyak ternyata ya yang sudah menggunakan ChatGPT. Ya memang ChatGPT ini masuk ke dalam, perangkat artificial intelligence ya, artificial intelligence, seperti itu. Nah, aku mau nanya lagi nih, Coach mau nanya lagi. Kira-kira kenapa ChatGPT ini kita sebut dengan AI? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita bisa sebut dia artificial intelligence? Kenapa? Kenapa dia cerdas? Oke, karena apa? Oke, kita lihat. Oke, bisa belajar, cerdas, bisa memahami, bisa menjawab, dan juga bisa berpikir. Wah, banyak ya sifatnya. Sifat yang dimiliki ChatGPT yang membuat kita tuh
bisa menebak bahwa ChatGPT ini adalah AI, seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, ini sifatnya siapa sih teman-teman? Bisa belajar, cerdas, bisa memahami, ini nih sifat siapa biasanya? Oke, sifat manusia ya. Sifat manusia, kita sebagai manusia bisa belajar, kita bisa memahami, bisa menjawab ya, bisa juga berpikir ya dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengartikan bahwa sebenarnya AI ini adalah kemampuan mesin ya, teman-teman, yang bisa meniru cara berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Ya, sesederhana itu. Ya, kalau kita tarik lagi ke contoh tadi, ke ChatGPT tadi ya, dia bisa, berpikir ya, dari perintah-perintah mungkin yang kita masukkan, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan gitu ya. Dia bisa mengelolanya dan lain sebagainya. Oke, berikut ada ilustrasi ya teman-teman, ilustrasi sederhana lah ya, mesin, kecerdasan, dan kecerdasan artifisial. Jadi kalau secara analoginya ya, secara analogi sederhananya ya, mesin kita berikan kecerdasan ya, maka kita sebutlah itu kecerdasan artifisial. Misalkan vacuum cleaner ya, vacuum cleaner bisa, sekarang udah ada yang canggih ya, yang udah cerdas gitu ya, bisa jalan-jalan sendiri seperti itu. Itu kenapa? Kenapa nggak nabrak? Kenapa tetap nyedot misalkan, terus kenapa bisa tiba-tiba berhenti nyedot misalkan seperti itu, nyedot debunya gitu ya maksudnya. Ya karena diberikan pengetahuan, diberikan kecerdasan, seperti itu. Gimana, misalkan nggak nabrak gitu, gimana tekanannya, misalkan gimana juga mungkin, eee, proses berhenti menyedot debu dan lain sebagainya, karena diberikan kecerdasan oleh manusia, gitu ya. Jadi nggak semata-mata bisa belajar sendiri gitu ya, tapi manusialah nanti yang memberikan kecerdasannya. Oke, semoga dipahami. Ini prinsip dasar, cara kerja dari kecerdasan artifisial ya teman-teman. Sederhananya adalah nanti kita akan memberikan masukan, teman-teman. Jadi si mesin tadi ya, si mesin tadi, si komputer tadi, seperti itu ya, kita berikan masukan. Masukannya apa? Masukannya bisa gambar ya, bisa gambar, bisa data, misalkan, suara ya, bisa teks, seperti itu. Seperti itu ya, atau mungkin pertanyaan, ya, seperti itu. Lalu nanti mesinnya atau perangkatnya atau komputernya itu akan memproses, gitu ya, dari masukan atau data yang kita berikan, ya. Baru nanti menghasilkan keluaran. Nah, keluarannya macam-macam, tergantung dari bagaimana kita mendefinisikannya. Misalkan kita mau dia menjawab pertanyaan gitu, atau mungkin dia bisa nanti mesinnya itu bisa mengenali wajah, mengenali gambar gitu ya, gitu. Nah, ini adalah ilustrasi singkatnya lah ya, dari proses, KA tadi, gitu ya. Kita memberikan masukan, masukannya apa? Data. Datanya apa? Data gambar. Gambarnya pun spesifik ya, karena nanti kita mau ini mesinnya atau sistemnya, bisa mengenali wajah, maka kita berikan gambar wajah, ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, cukup spesifik gambarnya yaitu wajah. Lalu nanti ini akan diproses oleh mesin ataupun komputer, seperti itu ya, untuk nantinya si mesin itu mampu mengenali pola, wajah gitu ya, bisa mengenali wajah gitu ya. Seperti halnya di handphone teman-teman mungkin yang sudah canggih ya, bisa, ada namanya face lock ya kan, face recognition gitu ya. Jadi kalau ingin membuka smartphone-nya itu tinggal, arahkan aja kamera ke wajah penggunanya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, saya lanjut, teman-teman. Kita bahas, materi selanjutnya adalah 3 jenis kecerdasan artifisial. Jadi memang secara garis besar AI ini dibagi 3, yaitu Artificial Narrow Intelligence atau ANI, lalu Artificial General Intelligence atau AGI, dan juga Artificial Super Intelligence atau ASI. Apakah ini? Kita coba bahas lebih lanjut. Oke, artificial narrow intelligence.
atau ANI. Sederhananya adalah sebuah AI yang diberikan atau dirancang ya secara khusus untuk melakukan satu tugas tertentu. Seperti itu teman-teman. Yang misalkan tadi ya untuk face recognition, kita memberikan tugas kepada mesinnya atau kameranya agar bisa mengenali wajah gitu ya. Atau mungkin nanti itu ya translator gitu ya. Bagaimana nanti dia bisa menerjemahkan, kalimat yang kita masukkan seperti itu ke dalam bahasa lain gitu ya. Nah sebenarnya untuk sampai saat ini ya, AI yang berkembang itu adalah jenis AI ANI ini gitu ya, Artificial Narrow Intelligence ini, seperti itu. Jadi intinya kita yang mendefinisikan tugasnya apa gitu, si sistemnya bisa apa, kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, ini ada Artificial General Intelligence atau AGI. Nah, sebenarnya AGI ini adalah AI yang mampu berpikir dan belajar layaknya manusia. Ya, tidak berbeda dengan yang tadi. Tapi di sini AI-nya itu bisa memahami konteks, beradaptasi, dan juga membuat keputusan seperti manusia sungguhan. Nah, ini udah next level ya, teman-teman ya. Jadi AI-nya next level. Nah, sebenarnya ini masih tahap penelitian ya teman-teman ya, jadi memang belum beredar sekarang di kehidupan nyata seperti itu dan masih dalam proses pengembangan. Contohnya adalah ya dalam film gitu ya, dalam film yaitu film Doraemon dan juga filmnya Iron Man ya, yaitu Jarvis. Lanjut. ASI atau Super Intelligence seperti itu. Nah, ini next levelnya lagi ya, teman-teman ya, dari AGI tadi seperti itu. Nah, memang sebenarnya untuk AI ini belum ada ya di kehidupan nyata. Nah, digambarkan bahwa ASI ini atau Artificial Super Intelligence ini itu melebihi kecerdasan manusia. Contohnya apa? Contohnya ada Ultron di film Avenger ya, karena balik lagi kenapa contohnya dari film, karena memang ini belum ada gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin ini di film jadul ya, jadul banget Terminator ya. Kalau dilihat dari kedua AI ini atau robot ini, itu tujuannya adalah untuk menguasai bumi, seperti itulah. Itulah yang digambarkan para peneliti untuk ASI ini. Kita coba tebak-tebakan, AI jenis apakah objek berikut? Ini ada 2 objek ya, ada vacuum cleaner, otomatis seperti yang saya ceritakan tadi, dan juga ada robot. Menurut teman-teman, ini masuknya ke ANI, AGI, atau ASI? Oke, dari vacuum cleaner dulu. Oke, ANI ya teman-teman. Lalu kalau untuk robot, kita kategorikan dia ke dalam ANI, seperti itu. Oke, lanjut. Contoh pemanfaatan AI. Sebenarnya dari gambar ini, teman-teman mungkin sudah, cukup familiar ya dengan ya perangkat-perangkat yang menggunakan AI. Mulai dari voice recognition ya, gitu ya, di Google Translate mungkin, lalu juga ada, image recognition, gitu ya, biasanya ada di e-tilang, gitu ya, e-tilang. Lalu juga self-driving car ya, seperti Tesla. Lalu juga ada chatbot ya yang biasanya ada di marketplace mungkin atau mungkin di WhatsApp Business seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman untuk pemanfaatan dari bidang AI ini gitu ya, dari kesehatan, ekonomi dan bisnis, pendidikan ya, teknologi dan rekayasa ya banyak sekali ya teman-teman. Mungkin sesimpel yang dari segi pendidikan dulu deh ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering pakai juga ya, mulai dari Google Translate ya. Lalu apalagi ChatGPT gitu ya. Lalu apalagi misalkan tadi ada nih ya, AI untuk membuat presentasi juga ada, gitu ya. Atau kalau teman-teman misalkan menggunakan Canva ya, Canva juga sudah menggunakan fitur AI, gitu ya, untuk membantu kita menulis, untuk membantu kita mendesain bahkan ya, gitu ya, dan bahkan membantu kita menganimasikan PowerPoint kita, gitu ya, secara otomatis, gitu. Nah, lanjut. Nah, ini gambar ayam digantung keliling, terus tiba-tiba warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah, ini maksudnya apa? Nah, ini contohnya di pabrik, teman-teman ya. Di pabrik, pabrik ayam. Jadi karena kuantitasnya banyak ya kan teman-teman ya, kan nggak mungkin disortirnya satu-satu ya. Jadi, pabriknya itu sudah
menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi mana ayam yang kualitinya bagus, mana ayam yang defect gitu ya, seperti itu. Untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan, pekerja juga, untuk menghemat waktu juga, dan supaya skalanya lebih besar, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk AI-nya. Ya menarik ya teman-teman ya. Banyak sebenarnya hal-hal di sekitar kita ya, itu yang sudah menggunakan AI seperti itu ya. Nggak sebatas ChatGPT, nggak sebatas DeepSeek mungkin atau Google Translate gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih sering lagi menggunakannya gitu ya dibandingkan dengan coach seperti itu. Silahkan dieksplor lebih lanjut ya untuk materi hari ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.